Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikrimatul Jannah, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI kelas 3B reguler. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang contextual teaching and learning. Di sini model pembelajaran CTL adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dianjurkan dalam penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dengan begitu, maka model pembelajaran CTL perlu dikembangkan. Contextual Teaching and Learning diterjemahkan sebagai pembelajaran kontekstual oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dan Balitbang Depdiknas, serta beberapa pakar pendidikan Indonesia. Kata kontekstual berasal dari kata konteks dalam bahasa Inggris yang berarti hubungan. Hubungan, konteks, susunan, dan keadaan. Selanjutnya, sementara dalam bahasa Indonesia, kontekstual merupakan pengembangan dari kata konteks yang berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan sebuah makna. Sebuah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, seperti orang itu dilihat sebagai manusia yang utuh dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Dengan begitu, Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam arti pembelajaran kontekstual yang dimaksud adalah suatu bentuk pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara utuh. Bukan hanya materi yang dipelajari, serta menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata untuk kehidupan mereka, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan makna dari materi tersebut bagi kehidupannya. Model pembelajaran CTL menekankan penggunaan high order thinking skills, transfer pengetahuan, mengkoneksikan pengetahuan dengan kehidupan nyata, mengumpulkan, menganalisis, membuat hipotesis, dan menghasilkan hal baru dari data yang ada, serta sistem penilaian yang memusatkan pada penilaian otentik yang didapat dari berbagai sumber dan pelaksanaannya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Pengertian model pembelajaran CTL menurut para ahli, yaitu menurut Johnson, Contextual Teaching and Learning adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan membantu para siswa untuk melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari, dengan menghubungkan subjek-subjek akademik tersebut pada konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya. Ngalimun menjelaskan bahwa contextual teaching and learning juga dapat diartikan sebagai situasi atau sebagai suatu konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi kepada siswa dalam membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya pada kehidupan nyata. Dipdiknas mengartikan contextual teaching and learning sebagai suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya melalui pengetahuan materi pembelajaran berdasarkan konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang fleksibel dan dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya.
Komalasari mendefinisikan contextual teaching and learning merupakan konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi siswa di dunia nyata, serta mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam sesuatu mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. Fatur Rahman mengartikan contextual teaching and learning adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata dalam kelas dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik kemudian dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas itu, secara sedikit maupun banyak atau sedikit demi sedikit, dan dari proses mengonstruksi sendiri. Mulyasa menyatakan bahwa contextual teaching and learning merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan dunia nyata siswa, sehingga para siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran CTL. Pertama, yaitu membuat hubungan penuh makna, yaitu di mana siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil praktek atau berbuat. Yang kedua yaitu melakukan pekerjaan penting, di mana siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata mereka sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu belajar mengatur sendiri, yaitu di mana siswa mengatur pekerjaan yang signifikan atau ada tujuannya, yaitu ada urusannya dengan orang lain dan juga ada hubungannya dengan penentuan pilihan, juga ada produk atau hasilnya yang sifatnya nyata. Yang keempat yaitu kerjasama. Guru membantu siswa bekerja sama, yaitu bekerja sama secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana cara saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima yaitu berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan bukti-bukti dan logika. Selanjutnya, yang keenam yaitu memelihara individu. Siswa dapat memberi perhatian, harapan-harapan yang memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Yang ketujuh yaitu mencapai standar yang tinggi. Dan yang kedelapan itu penggunaan penilaian sebenarnya. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi untuk mencapainya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran CTL. Yang pertama yaitu memotivasi peserta didik untuk memahami subjek yang mereka pelajari dengan menghubungkannya ke dalam situasi kehidupan nyata, sehingga mereka mempunyai pengetahuan atau keterampilan dalam merefleksi apa yang telah didapatkannya untuk diaplikasikan ke permasalahan lainnya. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada peserta didik bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal materi, melainkan juga harus dipahami.
Ketiga, mengembangkan minat dan menambahkan pengalaman belajar para peserta didik. Yang keempat, yaitu melatih peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan memanipulasi pengetahuannya untuk menekankan dan menciptakan hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, yaitu menjadikan pembelajaran yang produktif dan bermakna. Selanjutnya, tujuan komponen utama dalam model pembelajaran CTL yang menjadikan proses belajar menjadi lebih efektif, yaitu yang pertama, konstruktivisme. Apa konstruktivisme? Yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan bekerja secara mandiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kedua, yaitu menemukan. Inquiry merupakan proses pembelajaran yang menekankan bahwa penemuan melalui pola berpikir secara sistematis, melalui perpindahan proses dari pengamatan menjadi pemahaman. Siswa dapat belajar dengan keterampilan berpikir kritisnya. Dalam hal ini, guru harus merencanakan situasi kondusif agar siswa belajar dengan prosedur mengenali masalah, menjawab pertanyaan, menggunakan prosedur penelitian, menyiapkan kerangka berpikir, hipotesis, dan menggunakan penjelasan yang relevan dengan pengalaman pada dunia nyata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bertanya. Bertanya merupakan salah satu komponen yang dapat mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan dialog interaktif oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, pembelajaran jadi lebih hidup, berproses, dan hasil pembelajaran menjadi lebih luas dan mendalam. Dengan bertanya dapat mendorong siswa untuk selalu bersikap menolak suatu pendapat, ide, atau teori secara mentah, yang kemudian memancing rasa ingin mengetahui dan mendalami berbagai teori dan dapat membuat siswa untuk mempelajarinya lebih jauh. Yang keempat yaitu masyarakat belajar, yaitu adalah pembelajaran yang didapat dari berkolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilaksanakan belajar secara berkelompok dengan anggota yang heterogen. Siswa yang pandai akan mengajari lemah, siswa yang sudah tahu akan memberitahu pada yang belum mengetahui, dan seterusnya. Dalam prakteknya terbentuklah kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, dan seterusnya. Yang kelima yaitu pemodelan. Dalam pelajaran, tentunya perlu ada model yang dapat dicontoh oleh siswa. Terkait hal ini, model bisa berupa cara mengoperasikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga, cara melafalkan kata dalam bahasa asing, atau contoh cara mengajarkan sesuatu. Nah, ketika guru sanggup melakukan sesuatu, maka siswa akan berpikir sama, yaitu bahwa mereka juga bisa melakukannya. Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi merupakan suatu upaya untuk melihat, mengorganisir, atau menganalisis, atau mengklarifikasi dan mengevaluasi hal-hal yang sudah dipelajari oleh peserta didik untuk merealisasikannya. Pada setiap akhir pelajaran, guru akan menyisahkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi dengan cara pernyataan langsung dari siswa tentang apa saja yang diperoleh setelah belajar, catatan atau jurnal di buku siswa, kesan dan saran siswa tentang belajar hari itu, dan ragam hasil karyanya. Yang ketujuh yaitu penilaian otentik. Untuk mengukur hasil pembelajaran, selain dengan tes,
Harus diukur juga dengan authentic assessment yang dapat memberikan informasi secara akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan bisa dilakukan siswa. Tahu tentang kualitas program pendidikan. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan beragam data untuk melukiskan perkembangan belajar siswa. Data tersebut berupa hasil tes tulis, proyek atau laporan kegiatan, karya siswa, atau penampilan presentasi yang dirangkum dalam portofolio siswa. Selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran CTL. Menurut Prianto dan Julianto, secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas agar pembelajaran itu dapat terlaksana adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar dengan lebih bermakna secara sendirinya, serta mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru mereka. Kedua yaitu, laksanakan sejauh mungkin inquiry untuk semua tema atau topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir yaitu lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CTL. Setiap model pembelajaran, termasuk model pembelajaran CTL, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam proses pembelajarannya. Adapun kelebihan model pembelajaran ini adalah salah satunya yang pertama, suasana belajar akan lebih menyenangkan. Yang kedua, siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Yang ketiga, siswa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Yang keempat, siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat model pembelajaran CTL. Adapun manfaat dari model CTL adalah pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan dapat memberikan motivasi pada siswa, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Pertama, aktif, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mencari tahu pengetahuan berdasarkan pengalamannya, sehingga siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih bermakna. Kedua, yaitu bermakna. Model pembelajaran CTL mengajak para siswa untuk menggunakan materi bahan ajar sebagai pengetahuan dalam konteks dunia nyata, agar proses belajar jadi lebih bermakna. Bila proses belajar menjadi lebih bermakna karena siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil. Ketiga, motivasi model pembelajaran CTL juga secara efektif mendorong motivasi belajar dan prestasi siswa. Yang keempat, berpikir kritis. Model pembelajaran CTL dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya tentang strategi model pembelajaran CTL. Pertama yaitu relating, yaitu berkaitan. Belajar dinyatakan sebagai konteks dengan pengalaman nyata yang direncanakan oleh guru dalam membimbing peserta didik agar yang dipelajarinya menjadi lebih bermakna. Yang kedua yaitu experiencing. Belajar adalah kegiatan aktif yang dilakukan peserta didik untuk mengeksplorasi apa yang telah didiskusikan untuk menemukan atau menciptakan hal-hal baru.
atau mengembangkan hal-hal yang telah ada dari apa yang sudah dipelajari. Ketiga yaitu applying atau melamar. Belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan pengetahuannya dalam berbagai konteks dan pemanfaatannya pada dunia. Yang keempat yaitu komparatif. Belajar merupakan proses kerjasama dengan menerapkan kegiatan kelompok, diskusi atau komunikasi antar peserta didik atau hubungan antar kelompok. Yang kelima yaitu transferring. Belajar menekankan pada timbulnya kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan atau menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam situasi atau konteks baru. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang CTL atau pengajaran dan pembelajaran kontekstual CTL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.